dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Ketemu lagi di Hot Room. Seorang hakim Mahkamah Konstitusi Pak Aswanto dicopot begitu saja dengan surat keputusan dari rekomendasi dari DPR. Dan kita akan lihat dulu PT berikut ini mengenai tata cara persyaratan pemecatan seorang anggota hakim konstitusi. Ya, ini pemberhentian dengan hormat. Di sini pemberhentian. Pak Aswanto itu diberhentikan dengan hormat. Ada yang nggak dipenuhi ini? Tidak ada. Tidak ada satupun? Tidak ada satupun. Ini syarat-syarat pemberhentian dengan hormat, tapi satupun tidak dipenuhi? Tidak dipenuhi. Sama sekali. Jadi? Ya jadi tidak ada alasannya. Hanya, jadi DPR kasih, biar pemirsa tahu, ke DPR kasih alasan apa? DPR bilang karena Pak Aswanto mematikan produk-produk ciptaan kami, sehingga kami tidak suka, maka kami ganti. Alasan begitu. Itu alasan resmi disampaikan. Itu kan jelas politik loh. Jadi DPR merecall hakim konstitusi pertama di dunia kali ya? Ya itu praktek pertama di dunia. Pertama di dunia, oke? Inilah dengan hormat, oke? Kalau dengan tidak hormat, coba silakan. Kalau tidak hormat, di sini bisa melakukan perbuatan cela, ada pidana dan sebagainya, melanggar sumpah jabatan. Ini pun prosedurnya diatur, harus ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, kemudian ke Ketua MK kirim surat ke Presiden. Betul. Sama sekali tidak melibatkan DPR. Ya, betul. Kalau menurut undang-undang. Jadi seorang hakim konstitusi begitu saja dicopot dan satu pun syarat dalam undang-undang tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi, bahkan tidak disebutkan dasarnya apa. Jadi dia dicopot karena melakukan pekerjaannya. Itu kan pekerjaannya, mematikan Karena DPR. jadi menurut Anda hakim Aswanto dicopot karena melakukan pekerjaannya yang Mematikan dalam produk DPR. keputusannya sering Produk DPR. sering tidak setuju dengan Produk DPR. produk DPR. Iya. Membatalkan undang-undang. Membatalkan undang-undang. Pak, ini beliau ini adalah pensiunan hakim Mahkamah Konstitusi. Coba Anda jawab dulu, apakah pencopotan hakim Aswanto ini, Pak Marwarar Siahaan, melanggar hukum atau tidak? Saya kira sudah jelas tadi itu dari apa yang dia katakan dalam pasal 23 itu sudah melanggar. Tetapi persoalan yang dikatakan Pak Rangkuti tadi, masalah politik yang menjadi masalah yang selalu di dalam transisi demokrasi dan konstitusi akan menyeret selalu, akan ke belakang, sliding back. Itu selalu diusahakan karena Mahkamah Konstitusi itu yang akan menghambat seluruh naluri-naluri politik yang bertentangan dengan konstitusi. Kalau ingat di Thailand 2 kali Mahkamah Konstitusi dibubarkan di sana. Ya. Oleh karena itu yang menjadi soal sekarang, MK sendiri mereka berlapan orang tidak memperjuangkan haknya karena doktrin MK tidak apa? Tidak memperjuangkan independensi dan kehormatannya dengan mengatakan sesuatu. Ketika Aswanto without due process of law ditendang dari sana, Ya. dia harusnya mengatakan sesuatu karena independensi dan imparsialitas mahkamah itu sejak dulu kita perjuangkan panjang sejak Bung Karno. Ya. Ketika pengadilan itu boleh diintervensi pengadilan presiden alasan revolusi. Jadi kesimpulannya Anda mengatakan bahwa pencopotan hakim konstitusi Aswanto melanggar undang-undang. Bukan hanya melanggar undang-undang, konstitusi. Itu Melanggar sudah jelas. konstitusi. Lebih berat lagi itu. Tetapi ini sekarang penyelenggara negara yang melakukan pelanggaran ini adalah siapa yang menghukum lagi. Karena MK membiarkan dengan putusan terakhir ini. Bahkan dibuat redaksi putusan sengaja dirubah. Kata si Jiko. Kata dia ya. Dengan apa yang dibacakan dengan apa yang tertulis dalam putusan berbeda, begitu? Berbeda. Yakin itu berbeda itu? Itu bukan yang berbeda itu bukan kata Ziko menurut saya, itu fakta Iya. hukum. Fakta hukum. Karena di YouTube MK yang resmi didengarkan apa yang dibacakan hakim. Metodenya begini Bang, kalau apa yang sudah dibacakan ternyata berbeda dengan yang dituliskan, otomatis di dalam sidang itu langsung diganti agar sesuai dengan yang dibacakan putusan itu. Nah ini kan terbalik. Ini apa yang sudah dibacakan diganti dalam tulisan. Jadi metode yang digunakan MK untuk menjaga isi putusan sudah dilanggar. Fakta dari YouTube itu
bisa dilihat dari website MK. Ya. Dengan data itu sangat berbeda Jadi sekali. menurut Ferry Jadi ini itu bukan- otentik. Hah? Otentik itu. Otentik nih, fakta yang bisa dilihat dari alat bukti yang disediakan MK sendiri. Tambahin Bang, yang diubah bukan cuma putusan. Ya. Yang diubah dari salah sidang. Jadi apa yang diucapkan di sidang itu kata per kata sama MK biasanya diketik. Ya. Di risalah pun berubah. Ya. Jadi ada 2 file yang diubah. Ya. Salinan putusan dan risalah sidang. Oke, jadi kalau salinan putusan sama persis dengan apa yang diucapkan di sidang, maka itu membawa konsekuensi bahwa pemecatan Hakim Aswanto bertentangan dengan hukum. Betul. Itu kan? Tapi Mahkamah Konstitusi menurut Anda merubah kata demikianlah dengan ke depan agar pemecatan Aswanto ya udahlah itu sah-sah saja, seolah-olah begitu. Bukan MK, oknum di MK. Oke. Ada oknum di Jadi MK. istilahnya yang itu ya udah dipecat ya udahlah. Tapi untuk kita selanjutnya nggak berlaku pemecatan itu, begitu? Iya. Jadi seperti legitimasi, dia memberi legitimasi payung hukum bahwa ya udah Pak Aswanto diganti nggak apa-apa. Tapi ke depan jangan terulang lagi, ini kan jadi payung Artinya hukum. pemecatan Pak Aswanto itu implisit diakui itu melanggar hukum. Iya, Tapi ya udah yang sudah terjadi nggak usah jangan terjadi kepada kita, begitu? iya. Jadi hanya untuk melindungi yang berikutnya, tetapi Pak Aswanto ya udah dikorbankan saja penggantiannya. Pak, Saya kira ini bukan soal bahwa ini supaya tidak terjadi kepada hakim MK, tetapi suatu toleransi terhadap pelanggaran konstitusi itu yang lebih berat sebenarnya. toleransi terhadap Ya, dia membiarkan suatu penggerogotan terhadap konstitusi karena sudah jelas without due process of law tidak ada orang yang dirampas haknya. Itu di dalam konstitusi kita jelas pasal 28 ayat 4. Justru itulah tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Justru itu. Jadi Ya. sekarang tidak ada yang mempertahankan konstitusi lagi. Oleh karena itu kayaknya kita kembali seperti situasi MK Thailand mungkin tahun berapa 2005 dibubarkan, mereka menangis semua tapi tidak ada lagi pertahanan. Coba Bapak sebagai pensiunan Hakim Konstitusi, Bapak berani nggak mengatakan bahwa penunjukan pengangkatan Hakim Konstitusi Pak Guntur menggantikan Aswanto sebagai tidak sah? Saya sudah katakan itu berkali-kali tidak sah. Karena tidak berdasarkan due proses. Harusnya tadi pasal 23 itu kosong karena apa? Karena meninggal kah? Si Aswanto belum meninggal. Karena melakukan pelanggaran kode etik kah? Karena dia minta berhenti sudah 70 tahun. Satu pun alasan itu tidak ada. Jadi Anda mengatakan nanti produk putusan yang ditandatangani oleh Hakim Konstitusi bernama Pak Guntur, Anda mengatakan itu tidak sah? Kalau berdasarkan putusan MK yang original, tidak sah. Begitu ya? Itu yang menjadi satu. Jadi kalau sampai tidak sah, nanti ke depannya berarti semua putusan MK yang ditandatangani oleh Guntur, semuanya tidak sah menurut Anda? Itulah yang menjadi masalah konstitusional sekarang yang harus dipecahkan dulu sebelum jauh maju. Saya kira campur tangan politik Pak Ray, apa yang Anda katakan tentang itu. Karena saya katakan tadi, inilah ketika transisi demokrasi dan konstitusi terjadi, ada intervensi politik, ditarik lagi ke belakang, kita mundur ke tahun waktu awal reformasi. Tapi sekarang siapa yang memperbaiki ini? Saya mau merespon itu boleh nggak Bang? Sebentar dulu. Anda kan lama di Mahkamah Konstitusi. Sejauh mana pengaruh politik DPR dan eksekutif di... Kalau zaman kita ya sorry man. Nggak bisa. Hukum tertinggi, the highest law of the land. Apakah ini karena sudah mendekat pemilu? Ya itu selalulah, artinya setiap saat politik itu akan selalu masuk. Saya mau tanya kepada tapi bagaimana kekuatan MK? Kira-kira kalau sampai Mahkamah Konstitusi bebas sebebas-bebasnya dan tidak mengikuti Undang-Undang Dasar 45 atau Undang-Undang, kira-kira bakal apa nanti yang terjadi tahun 2024? Ada nggak kemungkinan analisa apakah dia mensahkan ini, mensahkan ini? Kira-kira apa analisa Anda? Misalnya, saya tidak melihat ke depannya itu, Bang. Ya. Saya melihat sebelum-sebelumnya. Ya. Sebelum-sebelumnya itu apa? Banyak produk undang-undang yang dihasilkan oleh pemerintahan kita yang sekarang ini punya potensi melanggar tata cara pembuatan undang-undang. Ya. Sebut saja undang-undang KPK, Ya. sebut saja undang-undang MK yang baru, Ya. sebut saja undang-undang soal Omnibus Law, sebut saja tentang undang-undang sedikit banyak Minerba dan seterusnya.
Jadi setidaknya ada 4 di mana undang-undang itu dipersoalkan oleh publik soal selain substansinya, soal juga tata cara pembuatannya gitu. Nah, ini semuanya bermuara di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau Mahkamah Konstitusinya tanda kutip kira-kira gitu ya, tidak bisa dipegang, ini bisa bubar lagi ini semua yang sudah dibuat. Dan itu terjadi pada Undang-Undang Omnibus Law. Dan tata cara Presiden melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi itu dengan menerbitkan Perpu juga dianggap tidak sesuai dengan Jadi Anda mengatakan yang terjadi sekarang ini Mahkamah Konstitusi telah dirangkul oleh DPR dan Presiden. Jadi yang kisruh yang terjadi sekarang ini lebih pada aspek menangani persoalan yang sebelumnya, belum yang kedepannya nih, menangani dan persoalan yang kedepannya bisa lebih parah lagi. Kalau MK-nya seperti yang sekarang, itu artinya mereka tunduk pada kekuatan politik. Ya sudah bisa kebaca dong apa akan terjadi 2024 gitu. Oke, kita istirahat lagi, ketemu lagi sesudah yang berikut ini.